Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya dikutuk Al-Quran. Ibunya dikenal paling keras menyakiti Nabi. Namanya identik dengan musuh Islam. Tapi hari itu Rasulullah justru tersenyum bahagia. Utbah bin Abu Lahab, sepupu Nabi, mantan menantu beliau, anak dari orang yang Allah sebut dalam surat Al-Lahab. Saat Mekah ditaklukkan, ia tidak datang sebagai pemenang. Ia melarikan diri, takut namanya akan dibalas dengan pedang. Namun, Rasulullah tidak mencari balas dendam. Beliau bertanya, "Di mana dua putra pamanku?" Ketika Utbah berdiri di hadapan Nabi dan mengucapkan syahadat, beliau berkata di depan kaum muslimin, "Ini saudaraku, putra pamanku. Aku memohon kepada Allah tentangnya, dan Allah mengaruniakannya kepadaku. Bukan semua anak musuh Islam berakhir sebagai musuh. Sebagian justru kembali dan bertahan di saat orang lain lari." Dan kisah Utbah baru saja dimulai. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Utbah bin Abu Lahab adalah salah satu sosok dari Bani Hashim yang tidak bisa dilepaskan dari lingkar paling dekat Rasulullah. Ia bukan orang jauh, bukan orang asing. Ia adalah sepupu Nabi, putra dari pamannya sendiri, Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Nama lengkapnya adalah Utbah bin Abdul Uzza bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dengan nasab ini, ia berada tepat di jantung Quraisy dan di garis lurus Bani Hashim, kabilah Rasulullah sendiri. Karena itu, secara nasab, ia termasuk Ahlul Bait. Ibunya adalah Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, saudari Abu Sufyan bin Harb. Dengan demikian, dari pihak ibu, Utbah terhubung dengan Bani Umayyah. Dari pihak ayah, ia berdiri di Bani Hashim. Dua poros besar Quraisy bertemu dalam dirinya. Namun, nasab mulia tidak otomatis berarti jalan hidup yang lurus. Rumah tempat Utbah dibesarkan adalah rumah yang kelak Allah abadikan keburukannya dalam Al-Quran. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Quran Surat Al-Lahab ayat 1. Ayahnya Abu Lahab adalah musuh keras Rasulullah. Ibunya Ummu Jamil dikenal aktif menyakiti Nabi, baik dengan lisan maupun perbuatan. Utbah tumbuh di lingkungan yang berlawanan langsung dengan dakwah Islam. Sebelum dakwah Islam ditentang secara terbuka, Rasulullah dan Sayyidah Khadijah menikahkan putri mereka, Ruqayyah, dengan Utbah. Ini fakta penting. Pernikahan ini tidak mungkin terjadi kecuali kepercayaan, kedekatan, dan kehormatan Utbah di mata Rasulullah pada masa itu. Saudara Utbah, Utaibah bin Abu Lahab, juga menikah dengan putri Nabi yang lain, Ummu Kulsum. Dua putri Nabi berada di satu rumah keluarga Abu Lahab. Namun, keadaan berubah drastis ketika Allah menurunkan surat Al-Lahab. Ayah dan ibu Utbah murka. Mereka memerintahkan dengan tegas ceraikan putri-putri Muhammad. Utbah dan Utaibah pun menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum sebelum bercampur dengan keduanya. Peristiwa ini sahih dan masyhur dalam kitab-kitab sirah. Tidak ada drama tambahan, tidak ada kisah emosional berlebihan. Yang ada hanya tekanan keluarga dan kepatuhan anak kepada orang tua di masa jahiliyah. Sejak saat itu, hubungan Utbah dengan Rasulullah terputus secara lahiriah. Bukan karena kebencian pribadi yang ia nyatakan, tetapi karena ia berada di bawah bayang-bayang ayah dan ibunya. Utbah memiliki beberapa saudara. Tidak semua berjalan di jalan yang sama. Di antara mereka adalah Durrah binti Abu Lahab, saudari Utbah yang lebih dahulu memeluk Islam. Ia masuk Islam di Mekah dan termasuk rombongan awal yang hijrah ke Madinah. Keislamannya sahih dan disepakati oleh para ulama sirah.
Ada pula Mu'attab bin Abu Lahab, saudara kandung Utbah yang kelak masuk Islam bersamanya. Namun, satu saudara lainnya, Utbah bin Abu Lahab, memiliki jalan berbeda. Ia bukan hanya tetap dalam kekufuran, tetapi juga menyakiti Rasulullah dengan ucapan dan sikapnya. Tentang Utaibah inilah diriwayatkan doa Rasulullah yang hasan menurut Ibnu Hajar. Ya Allah, kuasakan atasnya seekor anjing dari anjing-anjingmu. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Al-Hakim, Abu Nuaim, dan dinilai hasan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Utaibah wafat sebelum Fatu Mekah, diterkam binatang buas dalam perjalanan dagang ke Syam. Para ulama sepakat, yang terkena doa ini adalah Utaibah, bukan Utbah. Riwayat yang menisbatkan doa itu kepada Utbah adalah lemah dan tertolak, sehingga tidak kita masukkan. Dengan wafatnya Utaibah dalam kekufuran dan Abu Lahab yang mati dalam kehinaan, Utbah tersisa sebagai anak Abu Lahab yang masih hidup, memikul beban nama besar sekaligus luka sejarah. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mekah sebagai pemenang. Kota yang dulu mengusir kini tunduk. Berhala-berhala dihancurkan. Kaum Quraisy tercerai antara takut, tunduk, dan berharap ampunan. Di tengah peristiwa besar itu, Utbah bin Abu Lahab dan saudaranya Mu'attab tidak berada di barisan orang-orang yang menunggu di rumah. Keduanya melarikan diri. Nama ayah mereka terlalu berat. Masa lalu mereka terlalu dekat dengan rumah yang memusuhi Rasulullah. Mereka sadar hal itu. Jika Rasulullah ingin membalas dendam, dua putra Abu Lahab akan menjadi sasaran yang mudah. Namun, Rasulullah bukan orang yang bergerak dengan dendam. Beliau justru bertanya kepada pamannya sendiri, "Wahai Abbas, di mana dua putra saudaramu, Utbah dan Mu'attab?" Pertanyaan ini diriwayatkan oleh para ahli sirah dari jalur Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Tidak ada ancaman, tidak ada kemarahan, hanya pencarian. Abbas menjawab jujur bahwa keduanya menyingkir. Rasulullah pun berkata, "Datangkan keduanya kepadaku." Perintah ini menentukan arah hidup Utbah. Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu menaiki tunggangannya dan mencari mereka. Beliau mendapati Utbah dan Mu'attab di sekitar wilayah Arafah. Dua orang Quraisy dari Bani Hashim bersembunyi dari sepupu mereka sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abbas tidak datang membawa pedang. Beliau datang membawa jaminan. Beliau berkata kepada mereka bahwa Rasulullah memanggil, bukan untuk menghukum, tapi untuk bertemu. Dengan hati berat, keduanya ikut bersama Sayyidina Abbas menghadap Nabi. Saat Utbah dan Mu'attab berdiri di hadapan Rasulullah, tidak diriwayatkan adanya celaan atas masa lalu mereka. Tidak pula disebutkan pengungkitan dosa ayah mereka. Yang ada adalah ajakan kepada Islam. Keduanya pun bersyahadat. Masuk Islamnya dua putra Abu Lahab ini adalah peristiwa yang menggembirakan Rasulullah secara nyata. Dalam riwayat yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah disebutkan bahwa Rasulullah tampak bahagia di wajahnya. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku melihat kegembiraan di wajahmu." Rasulullah menjawab dengan kalimat yang diriwayatkan melalui beberapa jalur dan dimaknai sahih secara keseluruhan. "Ya, aku memohon kepada Rabbku agar mengaruniakan kepadaku dua putra pamanku ini, dan Allah mengaruniakan keduanya kepadaku." Makna ucapan ini jelas. Keislaman Utbah dan Mu'attab adalah jawaban doa, bukan hasil tekanan politik Fatu Mekah. Dalam sebagian riwayat sirah disebutkan bahwa Rasulullah mengajak keduanya menuju Multazam, tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Beliau berdoa di sana. Riwayat detail ini dinilai tidak mencapai derajat sahih sendiri, namun maknanya diperkuat oleh jalur lain yang menunjukkan doa Rasulullah untuk keduanya dan kegembiraan beliau atas keislaman mereka. Karena itu, yang ditegaskan para ulama adalah substansi peristiwa, bukan rincian tempat dan waktu yang lemah. Pada hari itu, Rasulullah juga memperkenalkan keduanya kepada kaum muslimin.
Dalam riwayat At-Tabrani yang dinukil oleh para ahli sirah dengan penguatan makna, beliau bersabda di hadapan khalayak, "Keduanya ini adalah saudaraku dan putra pamanku." Pernyataan ini bukan basa-basi. Ini adalah pengangkatan kehormatan. Putra Abu Lahab yang namanya dicela dalam Al-Quran kini diterima sebagai saudara dalam iman. Utbah tidak hanya diterima sebagai muslim, ia diterima sebagai keluarga yang kembali. Dan sejak hari itu, posisinya berubah total. Dari anak musuh Islam menjadi bagian dari barisan kaum beriman. Setelah Fatu Mekah, Rasulullah tidak lama menetap tanpa ujian. Belum kering debu kemenangan, datang ancaman besar dari suku Hawazin dan Saqif. Maka terjadilah perang Hunain. Di medan inilah iman Utbah bin Abu Lahab diuji secara nyata. Utbah dan saudaranya Mu'attab tidak tinggal di belakang. Keduanya keluar bersama Rasulullah menuju Hunain. Keikutsertaan mereka dicatat oleh para ahli sirah. Di antaranya dalam Asad al-Ghabah dan At-Tabaqat al-Kubra dengan sanad yang diterima dalam sejarah. Pada awal pertempuran, kaum muslimin dikejutkan oleh serangan mendadak. Panah datang bertubi-tubi, barisan kacau, sebagian pasukan mundur. Ini bukan celaan, Al-Quran sendiri menyebut peristiwa ini. Namun, di tengah kekacauan itu, tidak semua orang lari. Dari kalangan ahlul bait dan sahabat tertentu, ada yang tetap bertahan di sisi Rasulullah. Di antara mereka adalah Utbah bin Abu Lahab dan Mu'attab bin Abu Lahab. Hal ini diriwayatkan oleh Hamzah bin Utbah, sebagaimana dinukil dalam At-Tabaqat al-Kubra karya Ibnu Sa'ad. Riwayat ini dikenal dalam kitab-kitab tarikh dan diperselisihkan maknanya. Hamzah bin Utbah berkata bahwa ketika terjadi kekacauan, Utbah dan Mu'attab bersama beberapa orang dari Ahlul Bait dan sebagian sahabat tetap bersama Rasulullah. Ini poin penting, mereka tidak lari, mereka tidak bersembunyi di balik status baru masuk Islam. Padahal secara manusiawi, mereka punya alasan. Baru beriman, belum lama bersama Nabi, latar belakang keluarga berat. Namun mereka memilih berdiri di barisan yang paling berbahaya. Dalam perang Hunain, Mu'attab, saudara Utbah, terkena senjata musuh, matanya terluka. Riwayat ini disebutkan secara jelas dalam sumber-sumber tarikh yang kuat. Adapun Utbah, ia selamat. Tidak disebutkan ia terluka dan tidak pula disebutkan ia mundur. Yang dicatat adalah keteguhannya. Hunain menjadi titik bukti, bukan sekedar catatan kehadiran. Setelah Hunain, Rasulullah melanjutkan pengepungan Taif. Utbah bin Mu'attab ikut serta. Keikutsertaan ini disebutkan dalam Asad al-Ghabah dan sumber-sumber sejarah lainnya. Tidak ada riwayat sahih tentang ucapan khusus Utbah di Taif. Tidak ada kisah heroik yang dibuat-buat. Yang ada hanyalah kehadiran konsisten di barisan Nabi. Dan itu sudah cukup. Setelah rangkaian peperangan itu, Rasulullah kembali menuju Madinah. Utbah dan Mu'attab tidak ikut hijrah ke Madinah, mereka tetap tinggal di Mekah. Keputusan ini dicatat oleh para sejarawan tanpa celaan. Tidak semua sahabat wajib hijrah saat itu. Mekah telah menjadi wilayah Islam. Tinggal di sana bukan maksiat. Yang penting, mereka tetap berada di atas Islam dan di dalam ketaatan. Ibnu Sa'ad mencatat satu fakta penting. Setelah Fatu Mekah, tidak ada laki-laki dari Bani Hashim yang tinggal di Mekah bersama Rasulullah, kecuali Utbah dan Mu'attab, putra Abu Lahab. Kalimat ini tajam. Dari semua Bani Hashim yang tersisa di Mekah, dua nama itu yang berdiri. Anak Abu Lahab, bukan anak Abbas, bukan anak Hamzah, tapi dua putra orang yang dicela Al-Quran. Dan justru mereka tetap bersama Rasulullah di Mekah. Setelah memeluk Islam dan menetap di Mekah, Utbah bin Abu Lahab menjalani kehidupan sebagai Muslim Quraisy tanpa riwayat konflik, tanpa catatan pembangkangan, dan tanpa kontroversi politik. Kitab-kitab sejarah tidak mencatatnya sebagai tokoh yang sering tampil. Namun, nasab dan keturunannya tercatat rinci. Para ulama tarikh seperti Ibnu Sa'ad dan Al-Makrizi menyebutkan bahwa Utbah memiliki banyak anak dari beberapa istri.
sebagaimana kebiasaan orang Quraisy di masa itu. Tidak ada celaan syar'i dalam hal ini, dan tidak ada riwayat sahih yang menodai kehormatannya. Utbah menikah dengan Atobah binti Auf bin Abdumanah bin Al-Harits. Dari istri ini, ia memiliki anak-anak, Abu Ali, Abu Al-Haytham, dan Abu Holis. Nama-nama ini disebutkan dalam At-Tabaqat Al-Kubro dan dinukil ulang dalam kitab-kitab nasab tanpa perbedaan berarti. Utbah juga menikah dengan Ummul Abbas binti Syarahil bin Aus dari Bani Humair. Dalam riwayat Thorih, ia dikenal sebagai wanita terpandang di masa jahiliyah. Dari istri ini, Utbah memiliki anak, Amr, Yazid, Abu Khidasi, Abbas yang dikenal sebagai penyair pada masa Umayyah, dan Maimunah. Penyebutan Abbas sebagai penyair adalah catatan sejarah, bukan pujian agama dan bukan pula celaan. Istri ketiga dan anak-anaknya. Dari istrinya, Ummu Ikrimah binti Khalifah bin Qais dari kabilah Al-Asdi, Utbah memiliki anak, Ubaidullah, Muhammad, Syaibah, dan Ummu Abdullah. Nama-nama ini disebutkan secara konsisten dalam kitab At-Tabaqat dan Imta al-Asma. Anak dari istri lain dan budak. Utbah juga memiliki anak dari beberapa istri lain dan dari budaknya, yang semuanya dicatat secara terbuka oleh para ahli sirah. Amir bin Utbah dari istrinya Halah, Abu Watsilah bin Utbah dari istrinya Khawlan, Ubaid bin Utbah dari budaknya, Ishak bin Utbah dari budaknya, dan Ummu Abdullah bin Utbah dari budaknya yang bernama Khawlah. Penyebutan anak dari budak bukan celaan. Ini adalah fakta sosial di masa itu dan dicatat tanpa pengingkaran oleh para ulama nasab. Tidak ada satupun riwayat sahih yang menyebutkan Utbah menyimpang setelah Islam. Utbah terlibat fitnah. Utbah mencela Rasulullah setelah beriman. Sebaliknya, yang tercatat hanyalah kehidupan keluarga yang berlanjut dan nasab yang tersebar di generasi setelahnya. Utbah tidak dikenal sebagai orator, tidak dikenal sebagai panglima, dan tidak dikenal sebagai pemimpin politik. Ia dikenal sebagai seorang muslim dari Bani Hashim yang hidup tenang setelah masa ujian berat. Menjelang akhir kehidupan Utbah bin Abu Lahab, para ulama sejarah sepakat pada satu prinsip penting. Tidak ada riwayat sahih yang mencela akhir hidupnya. Namun, karena kemiripan nama dan hubungan keluarga, muncul kekeliruan serius dalam sebagian penukilan, yaitu penyandaran doa Rasulullah kepada Utbah. Kekeliruan ini perlu diluruskan secara ilmiah. Doa Rasulullah yang berbunyi, "Ya Allah, kuasakan atasnya seekor anjing dari anjing-anjingmu," bukan ditujukan kepada Utbah. Para ulama nasab dan sirah seperti Ibnu Hajar, Al-Baihaqi, dan penulis nasab Quraisy menjelaskan dengan tegas bahwa doa ini ditujukan kepada Utaibah bin Abu Lahab, saudara Utbah, yang wafat dalam keadaan kufur sebelum Fatu Mekah. Utaibah diterkam binatang buas di wilayah Az-Zarqa, Syam, saat perjalanan dagang. Peristiwa ini masyhur dan disebutkan dalam kitab-kitab Dalail An-Nubuwah. Adapun Utbah bin Abu Lahab, ia masuk Islam pada Fatu Mekah, berjihad bersama Rasulullah, dan hidup sebagai muslim hingga wafat. Maka penyandaran doa tersebut kepada Utbah adalah keliru dan tertolak. Para ulama sepakat bahwa Utbah menetap di Mekah hingga wafat. Ia tidak dikenal sering bepergian setelah Islam dan tidak tercatat ikut dalam fitnah atau konflik pasca wafatnya Rasulullah. Tentang waktu wafatnya, terdapat perbedaan pendapat ringan. Sebagian menyebut wafat di masa Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada riwayat kuat yang menempatkannya hidup lama hingga masa Sayyidina Umar. Ibnu Hajar dalam Al-Isabah menegaskan bahwa pendapat terkuat adalah Utbah wafat di masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada catatan sebab wafat yang ganjil, tidak ada kisah tragis, tidak ada hukuman atau musibah luar biasa. Ia wafat sebagaimana kaum muslimin lainnya. Utbah bin Abu Lahab adalah contoh penting dalam sejarah Islam. Anak musuh Islam yang tidak mewarisi kekufuran ayahnya. Sepupu Rasulullah yang kembali di saat kebenaran menang. Muslim yang lulus ujian Hunain dan hidup tanpa kontroversi dan wafat tanpa celaan. Sejarah tidak selalu tentang tokoh besar yang sering disebut. Kadang sejarah justru jujur pada orang yang diam,
lurus, dan selesai dengan baik. Dan Utbah adalah salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.